Nanti bisa Pak Joni bisa langsung uji ya. Kalau misal itu akan lebih efektif nanti setiap kecamatan, misalnya kalau kita memang pemilu kami libatkan itu sebagai kontrol di bawah. Nanti kalau kami mau minta training langsung satu kecamatan, saya SDN Kali Gubuk sinten niku nggih? Kita mulai nggih. Kita nanti ambil ada yang masuk kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesediaannya kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi lah, ngobrol santai terkait dengan Dapodik. Dapodik yang baru rilis kemarin malam Lebaran, nggih. Dan di malam Lebaran terus ada yang sukses sinkron, alhamdulillah, berarti semangatnya luar biasa. Tapi ada beberapa sekolah yang masih belum bisa registrasi online. Oke, betul nggih? Ada seperti itu. Yang di sini ada yang belum bisa registrasi online, registrasinya. Ada yang belum bisa atau kecamatannya temannya? Belum, Pak. Itu satu permasalahan diantaranya. Kemudian yang kedua terkait data balikan PPDB. Kita kemarin sudah mengumpulkan, mendata, tapi ada beberapa kecamatan yang memang datanya tidak sampai ke kita tepat waktu, gitu. Jadi ada datanya yang tidak tepat waktu. Jadi ada beberapa kecamatan yang sudah ada siswanya begitu diinstal, yang kelas satunya juga ada yang masih kosong belum. Jadi ada beberapa kecamatan memang yang mengumpulkannya terlambat. Jadi waktu install Dapodik tidak ada siswanya atau kosong. Itu juga berlaku untuk yang swasta. Kalau untuk yang SMP negeri, siswanya sudah masuk semuanya, nggih, siswa barunya. Mas Ari, mic-nya sudah bisa dibuka masing-masing, tapi nanti kalau nggak lagi ngomong, tolong dimatikan mic-nya, nggih. Mas Ari, halo Mas Ari. Atau dari SMP Negeri 1 Puring, siswanya sudah masuk semuanya? Ya, sudah masuk semua, Mas. Oh iya. Lengkap. Ya, lengkap, alhamdulillah. Jadi kalau yang SMP swasta juga mungkin ada yang tidak mengumpulkan untuk data balikannya, jadi waktu install Dapodik siswanya masih kosong. Jadi ada dua kemungkinan yang siswanya kosong, siswa barunya kosong. Yang pertama itu tidak mengirim tepat waktu, mengirim tapi terlambat. Karena kita juga ditunggu dari pusat terkait dengan datanya untuk yang diupload ke sistem database Dapodik langsung. Kemudian yang kedua itu formatnya tidak sesuai. Ya, nyun sewu, kita di sini keterbatasan, jadi kita tidak bisa mitati satu persatu, kita hanya menggabungkan saja, mungkin ada formatnya yang tidak sesuai. Contohnya yang jelas kemarin kita temukan itu tanggal lahir, nggih, tanggal lahirnya tidak sesuai format, jadi waktu di-upload di database-nya jadi gagal gitu. Itu ada dua kemungkinan. Jadi kalau
penyelesaiannya ini, penyelesaiannya kalau yang kurang ya ditambahi, kalau yang lebih ya dikurangi kayak gitu. Bisa dipahami nggih untuk siswa barunya? Oke. Yang keendongan siswa baru nanti bisa dimutasikan keluar. Oke, mutasikan keluar keterangannya yang penting mutasi keluar gitu. Nanti biar bisa ditarik dari yang sekolah yang sebenarnya. Kalau yang kurang menarik gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait data balikan siswa baru setelah install ulang? Tidak ada, nggih? Saya mau menyampaikan ini juga masih bingung, jadi permasalahan yang dihadapi sama teman-teman sampaikan saja ke saya, nanti kita coba pitati bareng-bareng, kita coba belajar bareng gimana cara pemecahannya. Yang install Dapodik sudah semuanya di sini? Sudah install Dapodik semuanya? Bisa didengar nggak? Jelas suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Kemudian kemarin hari tadi saya sudah membuat 2 form. Form yang pertama itu untuk yang TK. Nanti kalau ada mungkin di sini ada yang dari PAUD, nanti sampaikan ke rekan-rekan yang lain. Kemudian yang dari Korwil juga nanti tolong sampaikan ke rekan-rekan yang lain. Kalau ada siswa TK itu yang umurnya kemarin belum kurang dari 6 tahun, itu kan memang mengulang lagi, nggih. Jadi nanti mengulang lagi diisikan di form itu biar nanti kita kembalikan ke rombelnya. Tapi satu syarat, sinkron dulu. Karena kalau nggak sinkron kita tidak bisa mengembalikan ke kelasnya. Begitu. Kemudian juga ada kalau ada yang siswa nyasar, maksudnya harusnya kelas mutasian, harusnya kelas atasnya, tapi masuknya hanya bisa dimasukkan kelas 1, itu juga jenengan pastikan sinkron dulu dimasukkan ke kelas 1 atau kelas 7 SMP. Gitu nggih, kalau ada siswa pindahan. Untuk siswa pindahan nanti bisa japri ke saya saja, kayaknya tidak banyak. Jadi japri saja, terus surat pindahnya kalau ada yang kelasnya tidak sesuai, jadi rombel yang sebenarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Kayaknya banyak banget yang japri saya pada tanya, banyak permasalahan. Monggo sambil disampaikan di sini biar kita belajar bareng. Yang Untuk masalah sekolahnya registrasi hilang gimana itu Pak Wahyu? Registrasi ulang kenapa nggih? Registrasi berhasil, tapi pas ganti password baru itu password lama salah, padahal password lama sudah betul memasukkannya. Sudah dibersihkan belum history browsernya? Sudah, Mas. Udah. Ganti browser? Belum coba kalau ganti browser. Ya, coba ganti browser. Kalau ganti browser sembuh, itu nanti browser yang lama di-uninstall aja, yang baru. Ya, di-uninstall terus ganti baru. Terima kasih, Mas. Oke, monggo yang lain. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Monggo, bisa di-unmute langsung. Mas Prima, halo. Ada yang mau ditanyakan? Mas Fuad? Mungkin sekedar masukan, Mas. Kalau yang Ya. seperti tadi, selain clear history, mungkin setelah uninstall, kalau punya CC cleaner, di CC cleaner saja mungkin. Oh, nggih. Ya, Ya. terima kasih sekali. Saya lama banget tidak. Ya, CC cleaner dulu pernah, ya benar, CC cleaner. Ya. Itu ya rekan-rekan yang lain itu CC cleaner digunakan, tapi hati-hati nggih. CC cleaner nanti ada data yang hilang. Foto-fotonya disembunyikan yang benar nyimpennya. CC cleaner semua ya, satu komputer ya Mas buat ya. Ya. Yeah. Untuk yang Windows-nya, kalau ada yang begitu pertama install itu sudah muncul notifikasi kayak tanda-tanda yang susah itulah ya. Mau intinya tidak baik install, baiknya langsung diinstal ulang. Mungkin ada Windows-nya tidak sempurna, OS-nya tidak sempurna, jadi mendingan dari awal langsung disesuaikan, maksudnya diinstal ulang lah, diperbaiki. Paling 50.000 atau 60.000 itu.
install ulang. Berarti kalau untuk misal tadi ganti browser di uninstall dulu ya, Mas? Iya, ya bisa di-uninstall browsernya. Terus tadi tambahan dari Mas Fuad juga itu CC cleanser. Jadi pertama itu bersihkan history lah. Jadi kalau bahasanya saya itu biasa yaitu hapus masa lalu gitu. Masa lalu itu dihapus. Siap. Santai aja, kita santai aja, ngobrol santai aja. Kayak biasa kalau ketemu dengan saya. Monggo, yang lain ada masukan lagi. Tadi terima kasih Mas Fuad masukannya sesi cleanser. Yang lain, Bang Parianto, ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Nggak kedengeran Mas Parianto. Nggak kedengeran ini. Oh ya, Mas Subarkah itu angkat tangan, monggo. Silahkan. Mas Parianto, suaranya belum jadi, dites dulu. Pak, ini mohon maaf belum install saya. Ini langkah-langkah installnya itu harus dihapus dulu dapodik yang lama atau gimana? Kita mulai dari awal berarti nggih. Jadi yang pertama ini itu karena warga baru ini, Pak. Oh, nggih. Nanti untuk warga baru kita punya Kita punya kebiasaan. Jadi kita di sini kerja tim sama teman-teman yang lain tuh saling komunikasi yang terdekat gitu kan. Kalau misalnya masalah install konsultasi dengan saya pusing karena apa? Bukan saya mikir ini banyak yang lebih sulit lagi kalau untuk install nanti bareng-bareng dengan teman yang lain. Bisa endong-endongan lah, tapi tetap prokes nggih. Utamanya yang masih single-single itu kalau nanti bisa sambil modus-modus ya. Dapat jodoh, ada beberapa yang sudah dapat jodoh gara-gara dapodik ya. Oke, Pak, bisa diusahakan itu. Nanti bisa ditambahkan yang single-single. Itu jadi kalau untuk install yang pertama memang harus diinstal dapodiknya, kemudian yang kedua pastikan sistem operasinya berjalan dengan normal. Sistem operasinya Windows-nya itu nggih. Jadi pastikan semuanya berjalan dengan normal. Kalau bila perlu di refresh semuanya lah. Istilahnya sistem operasinya di uninstall, diinstal ulang biar fresh. Jadi nanti begitu menginstal dapodik tidak ada kendala. Install dapodik kalau sekarang kondisinya servernya lagi padat, jadi mendingan pakai registrasi offline, generate prefill. Nah, nanti kalau ada yang kesulitan untuk generate prefill, data tidak ditemukan atau operatornya tidak istilahnya tidak database tidak ditemukan atau akun tidak tersedia, itu saya sudah sediakan form. Jadi ya terpaksanya harus ganti email yang benar-benar baru. Jadi bikin email yang benar-benar baru. Soalnya ya kemarin ada beberapa email yang kena pembersihan, kena cleansing. Jadi nanti diisikan formnya pakai email yang benar-benar baru, kemudian passwordnya itu harus kombinasi huruf besar dan kecil, ditambah angka, kemudian tanda baca. Tanda bacanya kayak misalnya @ atau pagar itu atau dolar itu nanti ditambahkan minimal 8 karakter. Syukur-syukur ya 9 karakter. Itu salah satu persyaratannya untuk dibuatkan akun baru. Kemudian SK operatornya juga dilampirkan nggo njagani nggih. Sampai sini terkait akun yang tidak terdaftar bisa dipahami? Nambah, Pak, mohon maaf ini banyak bertanya warga baru. Untuk itu email yang dikasih operator lama itu tidak bisa dibuka di Google Mail, artinya katanya passwordnya lupa atau bagaimana. Untuk recovery passwordnya itu pakai nomor, saya juga nggak tahu itu nomor siapa, terus juga nggak bisa dihubungi begitu. Pak. Nah, untuk mengganti email yang baru, contohnya biar nanti saya bisa membuka di Gmail-nya begitu, nanti ada form khusus atau menghubungi Tendik atau bagaimana itu, Pak? Jadi kalau untuk akun operator yang mau baru itu nanti silahkan ini aja langsung isikan tadi sama yang terhapus saja.
Tadi kan nanti dimasukkan di sana. Jadi email yang lama, kemudian email yang baru. Biar fresh. Nama operatornya juga biar fresh nanti. SK-nya jangan lupa nggih, SK operator. Oke, Pak, siap. Gitu. Monggo, yang lain ada yang mau ditanyakan? Sarip Pak Wahyu. Oke. Ya, Mas Arif, kehilangan kepala sekolah ya? Ya, ya, langsung tak jelaskan di sini ya, Mas Arif. Saya coba jelaskan kemarin beberapa ketemu memang ada beberapa GTK yang di Dapodik versi sekarang itu pada ada yang jadi non induk, ada yang hilang. Lah, itu nanti saya kembalikan. Saya kembalikan ke sekolah jenengan, nanti kirim ke WhatsApp aja karena kemungkinan tidak begitu banyak sih, cukup Japri aja. Nanti formatnya ya NIK, kemudian NIP jika ada, nama gurunya, kemudian kecamatannya, kecamatan sekolahnya, kemudian nama sekolah, NPSN, sama nomor SK, tanggal SK. Itu nanti japrikan ke saya nggih. Formatnya seperti itu aja. Diketik aja biar nanti saya bisa copy paste. Iya, siap. Itu ada titipan dari temen yang kepala sekolahnya double. Kepala sekolah lama masih di SD yang sekarang itu gimana, Pak? Maksudnya gimana coba Mas Arif? Ini misalkan kepala sekolah si A sudah pindah ke SD si B. Ya, Terus tinggal dimutasikan keluar aja. Oh gitu. Tinggal dimutasikan keluar aja. Iya. Itu yang pertama. Terus tadi sama ada yang titipan, ada yang kepala sekolahnya nggak masuk. Kalau kepala sekolah yang punya saya kan ada namanya cuma pindah di guru dan berstatus GTY. Ya. Jadi itu memang mungkin dari pusat juga istilahnya apa ya, tracking kemungkinan ada data yang ganda-ganda. Nah, yang salah satunya dihilang itu kena cleansing itu. Jadi jadi data karena double jadinya yang satunya dihanguskan. Termasuk ganti email itu ya, Pak? Ya, nanti kita kalau bisa Mas Arif ke sini karena unik Mas Arif dengan SMK, soalnya kalau dengan sama-sama SD kan enak kita. Kalau SMK kita kan nggak bisa ngakses nama guru tersebut, tidak bisa ngakses. Atau mungkin SMK-nya suruh memastikan datanya dikeluarkan, kemudian disinkron, itu malah kita bisa mengeksekusi. Kalau masih gantung di SMK-nya kita tidak bisa utak-atik. Oh, iya. Tahun kemarin sudah dikeluarkan itu. Ya tapi masih gantung di sana di SMK. Iya mungkin iya. Jadi coba ya insya Allah besok Senin komunikasi dengan operator SMK-nya suruh mengeluarkan gitu. Iya makasih. Kemudian terkait siswa baru ini kaitannya dengan Pak Budi ini, alhamdulillah Pak Budi juga tahu di sini nih, Pak Budi Bos. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi nanti kita juga sambil memastikan bahwa siswa-siswa yang jenengan masukkan semuanya memenuhi kriteria sebagai penerima BOS. Jadi nanti tidak ada istilah kelangan siswanya kurang siji, kurang loro nang BOS itu. Nah, kalau setahu saya yang pertama itu harus wajib punya NIK. Nah, untuk siswa SD yang baru itu wajib punya NIK. Gitu ya Pak Budi ya? Ya, betul. NIK wajib. Jadi kalau yang belum punya NIK harus segera diproses dari sekarang, mulai dari sekarang. Ya, entah gimana caranya itu nanti urusannya dengan data kependudukan, nanti komunikasikan dengan yang berwenang. Kemudian nanti biar segera terbit NISN. Nah, ini juga NISN-nya kalau memang belum punya NISN jangan sampai ada karakter di kolom NISN, harus kosong. Kosong itu bukan nol, ya. Nol sama kosong itu beda. Kalau nol itu ada nilainya, kalau kosong itu berarti tidak ada. Nol itu sudah merupakan nilai. Jadi pastikan kosong, tidak ada isiannya. Nanti biar di-push dari pusat biar dapat NSN yang baru. Gitu. Atau ada yang mau ditambahkan Pak Budi, monggo, terkait dengan data siswa, monggo. Oke. Gimana audio masuk dan Mas Eko? Masuk sekali. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melanjutkan dari Mas Wahyu, betul, artinya terkait dengan perhitungan dana BOS, jangan diasumsikan data siswa yang terakomodir di Dapodik. Karena di BOS tetap akan memfilter data siswa yang mempunyai NISN yang valid. Karena banyak terjadi di tahun kemarin itu
asumsi siswa di Dapodik 100, dia terimanya mungkin hanya 90, bahkan kurang dari 90. Intinya kurang dari data yang di Dapodik, itu pasti dengan data siswa yang NISN-nya tidak valid, bahkan NISN-nya tidak ada. Mungkin itu Mas Wahyu. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa diteruskan. Terima kasih. Sama-sama, makasih Pak Budi. Ini ada pertanyaan lagi untuk memasukkan KS PLT. Ya, pripun Pak, ini dari SD Pejenggolan. Ya, dari admin, dari operator sekolah, silahkan menarik gurunya, menarik GTK tersebut. Nah, nanti SK-nya, SK PLT-nya kirim ke saya, nanti biar saya setujui. Itu juga berlaku untuk yang guru mutasi kalau ada guru mutasi. Termasuk yang guru mutasi juga perlakuannya sama, kirim SK ke saya saja, karena sekarang kondisinya masih pandemi, jadi kita cukup ya japri-japrian aja lah. SD Pejenggolan bisa dipahami atau ada mau yang ditanyakan lagi? Mohon maaf Mas Wahyu. Monggo. Untuk SD 1 Tangerang, siswa baru NISN sudah masuk semua. Sudah ada semua dari TK. Tapi sebagian besar salah nama, Mas. Jadi kalau dicek sesuai nama akte itu NISN-nya nggak keluar. Dari TK sudah dari awal itu salah nama, nggak sama dengan akte. Itu nanti dibetulkan di verbal PD atau gimana? Kalau untuk pembetulan nama sekarang lewat NISN Dodata, ya, jadi loginnya lewat NISN Dodata. Masing-masing siswanya nanti menyetujui sendiri operator sekolahnya. Seperti itu, nggih? Iya. Ya, masih ingat kemarin kan di NISN Dodata, nggih. Jadi untuk data guru ataupun siswa itu sudah terintegrasi dengan catatan sipil. Jadi sudah ngutak-atiknya harus sinkron. Jadi kalau memang namanya di Capil ya itu ya nggak bisa di Dapodik itu pakai nama yang lain, nanti jadinya tidak nyambung. Gitu. Monggo, yang lain ada yang mau ditanyakan? Monggo, halo, ada yang mau ditanyakan yang lain? Mumpung ketemu di sini. Mas Wahyu. Monggo. Ya, sudah kedengaran Pak. Mas Parianto, monggo. Ini waktu begitu registrasi, passwordnya sudah saya ganti. Sudah saya ganti sesuai dengan aturan huruf besar sama angka. Langsung baru, berbeda dengan yang lain. Apa begitu masuk Dapodik perlu dirubah atau gimana Mas Wahyu? Dan nanti setelah sinkron otomatis di SP Datadik juga menyesuaikan yang di situ, yang di Dapodik lokal. Kalau sinkron, kalau sudah berarti tidak perlu ganti ya karena sudah dirubah dari awal. Baiknya ganti juga lah, untuk keamanan ganti juga. Tambahi tanda baca, anu Mas Parianto. Oh, tambahi tanda baca. Tanda pagar apa tanda apa tanda dolar. Kalau setelah saya sinkron ya. Ya, gambar dolar itu. Ya, setelah sinkron. Itu. Monggo, yang lain ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti canggih-canggih KB. Ya, kembali lagi untuk formnya saya sudah buatkan formnya. Ini ada formnya. Formulir akun operator yang terhapus. Bisa dilihat ya? Ya, ini formulir akun operator yang terhapus. Kecamatan, nama sekolah, kemudian NPSN, nama operator, kemudian email lama. Dituliskan kenapa email lama nanti mau saya hapus yang email yang lama. Kemudian email baru, benar-benar yang baru, password wajib, kombinasi huruf besar kecil, angka dan karakter minimal 9 digit, karena jaga nih lah 9 digit aja, walaupun sebenarnya 8 digit bisa. Angka dan karakter maksudnya ya angka dan karakter. Jadi karakter kayak pagar, kemudian dolar itu kalau saya bilang dolar. Ya, seperti itu. Kemudian angel tuh
men kok gari kelalen, Mas. Hah? Ya, memang seperti itu, nggih. Jadi kalau bilang kata Mas Mansur itu keamanan itu berbanding terbalik dengan kemudahan gitu. Jadi kalau keamanan semakin tinggi berarti semakin susah. Contohnya rumah kalau pakai pagar kan aman, tapi kita keluar masuk juga susah gitu. Jadi itu kata kuncinya di situ, saya ingat kata-katanya Mas Mansur itu. Nah, kemudian untuk siswa yang terhapus tadi sudah yang misalnya mau mengulang atau yang kembali bersekolah itu juga sudah saya siapkan formnya. Nanti tinggal diisikan di situ. Kalau ada yang siswa salah rombel, nanti juga bisa japri ke saya. Pastikan sinkron dulu, nggih. Untuk tarik data siswa mutasian juga harus sinkron dulu karena apa? Sekolah yang dituju kalau belum sinkron itu belum ada rombel yang dituju belum ada. Jadi pastikan sinkron dulu. Fokus ke sinkron dulu apapun hasilnya. Nanti kalau sudah sinkron, jadi kita bisa mengakses yang lain-lain. Termasuk admin dinas kalau jenengan belum sinkron, kita juga tidak bisa ngakses, masih kosong datanya di server kita, di login admin dinas itu masih kosong. Jadi belum ada datanya. Misalnya nyari guru yang di itu ya nggak ada. Yang pertama itu yang penting sinkron. Kemudian untuk yang di sini ada yang dari PAUD. Dari PAUD ada? Nggak ada ya yang dari PAUD ya? Mas Anto dari PAUD nggak gitu? Wah sekarang lepus. Top. Linting orang Mas. Mas Anto, sekarang linting. Mas Wahyu. Ya siap. Saya tak tanya Mas. Ini dimungkinkan semua sekolah ganti password itu ya Mas ya? Password Dapodik. Ya. Oke. Kalau ganti tolong nanti bisa dikomunikasikan dengan bendara bosnya. Barangkali ada yang untuk pengisian tahap online. Oh iya. Laporan pos nggih. Nanti di akhir September kegiatannya untuk bendara itu lapor online tahap 2 Mas. Iya, tolong disampaikan ke bendaranya terkait dengan passwordnya. Pakai bahasa sederhananya aja ya. Pakai bahasa sederhananya. Tolong operator terbuka dengan sekolah, dengan pihak sekolah, baik itu komunikasi dengan kepala sekolah, dengan operator dengan bendara bos, biar sama-sama enak. Walaupun jenengan punya akses, tapi ya nyun sewu tanggung jawab itu ada di kepala sekolah. Jadi jangan terus berjalan sendiri, Nah, kalau berjalan sendiri repot nanti. Jadi komunikasikan kalau ada pergantian akun dan lain-lain, sampaikan ke kepala sekolah. Syukur-syukur kalau kepala sekolahnya bisa istilahnya apa ya? Paham dengan Dapodik. Mungkin ada beberapa sekolahan yang mantan operator juga ada. Rata-rata yang sekarang yang baru-baru mantan operator semuanya ini. Kayak Mas Fuad itu calon kepala sekolah. Itu nanti tambah top itu nanti. Sudah paham dengan Dapodik. Mas Fuad, halo. Oh, Mas Fuad kemana ini? Oh. Ya, halo Mas. Ya, siap. Nah, ini kepala sekolah, calon kepala sekolah terbaik. Monggo yang lain, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Mas Wahyu. Oke, Mas Adin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi saya coba registrasi offline. Berhasil, tapi kemudian ketika login untuk yang pertama kali tidak muncul halaman yang paksa untuk ubah password itu. Terus ada pertanyaan yang kedua, itu semester 1 tahun ajaran yang lalu ada 2 siswa kami yang karena tidak ada kontak, tidak ada kabar, sempat ke Sumatera itu tidak ada kabar, jadi di akhir semester 1 kita keluarkan. Ya. Nah ini sekarang sudah bisa dihubungi dan sudah kembali ke sini. Rencananya mau biar bisa sekolah lagi. Nanti berarti saya ngisi form yang tadi di-share mau nggih? Iya betul, itu pengembalian data siswa yang sudah di PD keluar. Karena sekarang
yang kalau sudah siswa sudah dikeluarkan, yang bisa mengembalikan hanya admin dinas. Kemudian juga guru juga, GTK nanti mungkin tidak sengaja dikeluarkan sama jenengan untuk gurunya. Kalau dikembalikan lagi itu jadinya non-induk. Ya, jadi yang bisa ngerubah status induk dan non-induk ya admin dinas. Tentunya dengan dengan syarat ketentuan berlaku. Nanti lewatnya di bidang administrasi PTK di sini ada Bu Isti, nggih. Bu Isti, halo. Nyimak nggih. Online. Untuk yang halaman password gimana Mas Wahyu? Oh iya, halaman password itu tadi itu harusnya iya kayak tadi yang bersihkan histori. Jadi sudah. Terus saya ulang lagi, saya install ulang, tetap seperti itu, tidak muncul halaman ubah password. Ganti browser. Apa nanti saya coba untuk registrasi online apa ya? Offline aja nggak apa-apa, itu ganti browser aja. Udah tadi pakai Mozilla, terus saya ganti pakai Chrome juga. Iya. Sama saja. Ya, apa sudah sesuai jenengan passwordnya sudah memenuhi syarat, Bok? Passwordnya yang dibuatkan panjenengan tahun kemarin. Oh iya, itu. Udah mau terganti ya, guys? Iya. Mau ganti ya. Kurang tanda baca belum ada di situ. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Sementara itu nggak apa-apa ya, tapi kan bisa mengerjakan kan? Belum dicoba sih. Ya. Nanti mungkin dicoba dulu untuk sinkron apa gimana? Nggak apa-apa. Dicoba untuk sinkron dulu. Oh, nggih. Monggo, yang lain ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Aziz, ya. Seling. Oh ya, nggih, monggo. Ini saya hanya menambahi tadi dari masnya sebelum itu, saya juga seperti itu. Jadi sudah install registrasi online, tapi tidak ada ubah password. Ya, ya berarti ada kemungkinan sudah sesuai si passwordnya. Kalau ganti browser tetap nggak masalah. Kalau selama bisa sinkron nggak masalah. Iya, udah sinkron. Kemudian yang kedua, untuk PD baru kelas 1 tetap harus tarik online ya, Bang? Oh iya, PD baru kelas 1 itu kalau yang sudah pernah di TK itu ditarik online biar nanti datanya tidak ganda. Pastikan, soalnya kalau sudah dari kelompok bermain pun itu sudah ada NISN, termasuk ini apa yang belajar rumah belajar itu apa namanya ya, yang bimbel itu juga sudah punya NISN. Jadi nanti jangan ditanya dulu pernah di bimbel atau di mana, tidak harus TK. Misalnya dulu pernah di kelompok bermain itu juga sudah punya NISN. Termasuk jadi, NISN yang bukan 00 angka depannya 0 itu tetap dipakai ya? Ya, jadi terkait NISN itu nggak harus 00, yang penting dicek di NISN di data aktif. Oh, seperti itu. Ya. Berarti pendataan kelas 1 yang kemarin tidak otomatis dari dinas dimasukkan Dapodik ya? Oh, jadi kemarin tadi sudah tak jelaskan sebenarnya. Jadi kemarin data balikan kita kirim ke pusat. Nah, dari sana memang kalau datanya sesuai format itu pasti akan masuk gitu. Nah, kalau tidak sesuai format tidak masuk, gagal untuk prosesnya. Atau mungkin tidak mengirim, memang ada beberapa kecamatan yang tidak mengirim datanya. Gitu. Ya, ngirim tapi terlambat. Jadi kalau yang belum masuk, belum ada siswa kelas 1-nya, siswa barunya ya diproses seperti itu. Jadi kalau yang dari non-Dapodik nanti tambahkan manual online. Nanti kalau sudah tambahkan manual online, kabari saya untuk saya setujui. Atau bisa ke Mas Mansur atau Mas Herman, sama aja lah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana rekan-rekan yang lain dari kecamatan? Izin bertanya, Mas. Monggo, Mbak. Ini terkait dengan akun PTK yang belum terverifikasi. Itu bagaimana? Karena di SD kami ada akun PTK yang belum terverifikasi. Kemudian ada lagi akun PTK yang sudah diverifikasi, tetapi akun tersebut adalah akun yang sudah diganti, Pak. Gimana itu, Mas? Ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Yang penting sinkron dulu. Memang saya juga agak bingung dengan akun-akun PTK, padahal kemarin sudah verifikasi, terus tahu-tahu belum terverifikasi lagi.
Ya paling kita di admin dinas hanya bisa membantunya menghapus akunnya. Jadi hapus akun nanti dibuatkan akun lagi gitu. Seperti itu. Jadi kita hanya bisanya mainnya utak-atik, kita tidak bisa memproses verifikasinya sih. Jadi kita hanya bisa menghapus. Oh gitu. Gitu, nggih. Jadi nanti Ya, kalau terima mau kasih, kalau Mas. memang belum verifikasi lagi ya kita bisanya kita hapus lagi dengan buat lagi. Kemudian diverifikasi lagi pakai akun PTK-nya. Sudah di itu lagi sih Pak, Mas, yang kemarin yang CPNS nih, terutama yang CPNS. Kemarin kan sudah saya daftarkan yang SP Datadik itu ya. Yeah. Kemudian login menggunakan PTK Datadik. Nah, ternyata itu juga tetap seperti itu. Kayak gitu. Itu gimana? Ya, Mas. Ya, nanti dicoba lagi. Makanya kita hanya bisanya nyoba-nyoba lagi terus. Oh iya, iya. Oke. Terima kasih, Mas. Monggo yang lain, ada yang mau ditanyakan? Halo, monggo yang lain. Nah, ini peserta didik baru yang ini saya kasih tahu, guys. Jadi nanti biar jenengan agak sedikit paham. Nah, di sini ini ada verifikasi peserta didik baru. Nah, ini nanti kita tampilkan. Ini beberapa siswa yang sudah masuk ke kita, ada 41. Nah, kalau kita belum setujui, nanti belum bisa masuk gitu, nggih. Nah, nanti makanya kalau yang sudah pengajuan lewat sini ngabari ke kita gitu. Untuk ANSN-nya kalau memang ada dari MI wajib diisikan, nggih. Halo. Nah, kemudian ini tak kasih tahu sekalian aja biar jenengan tahu prosesnya biar nggak bingung. Nah, kemudian ada di sini penugasan PTK. Nah, di sini ada beberapa data yang masuk, termasuk yang tadi dapat mutasian, PLT dan lain-lain. Nah, tinggal nanti kita proses di sini. Kita butuhkannya ini statusnya bukan sekolah induk, kalau PLT berarti bukan sekolah induk. Butuh nomor surat tugas untuk kita entry. Begitu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ya, Mas. Itu kemarin waktu ngirim di Pusdatin kan tanggal lahir sudah sama, tapi masuk ke Dapodik kok tahun 2019, solusinya gimana, Mas? Itu kemungkinan memang data yang awalnya data dari SD-nya, dari jenjang bawahnya. Nanti caranya ya. Dikeluarkan dulu, yang penting sinkron dulu aja. Dikeluarkan terus sinkron, nanti tak kembalikan, terus diproses di NSN datanya. Kalau nanti sudah tenang semuanya, mau itu sudah mapan semuanya, baru kita proses itulah, Mas, intinya. Gitu. Oh, iya. Nah, oke. Sekarang fokus ke yang lain itu, yang seperti itu dikesampingkan dulu. Ya, terima kasih. Soalnya agak bulat dan waktunya butuh waktu yang lama, jadi di skip dulu yang ngejar yang lain dulu. Nanti kalau sudah kira-kira tidak ada perubahan, sudah tenang, baru ngerjakan yang itu. Soalnya butuh waktu yang lama sih untuk prosesnya. Kita katike. Ya, kasih. Monggo yang lain. Mas, yang survei PTM itu harus diisi dulu apa dikesampingkan dulu, Mas? Karena dulu kan sudah pernah ngisi ya, sudah pernah ngupload, kok nggak sinkron dengan Dapodik yang baru? Ya, kalau sebenarnya itu di luar Dapodik ya, walaupun nempelnya di Dapodik, tapi baiknya langsung dikerjakan aja. Kan tidak banyak formnya isiannya. Isiannya tidak banyak sepertinya. Berarti sing biyen ngisi orang mlebu ya, Mas? Ya, kurang paham itu. Kurang paham karena yang menangani beda di bidang gitu. Tapi tetap dikerjakan aja kalau yang belum. Kita juga punya daftarnya, nanti kita akan komunikasikan dengan Dikdas untuk woro-woro misalnya ada yang belum. Monggo yang lain, kita fokus ke install sama pengerjaan, nggih. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Apa sudah cukup? Sudah cukup? Halo, ada yang mau ditanyakan yang lain?
Oke, besok kalau memang itu kita mungkin hari Senin atau hari itu kita buka lagi lah, walaupun hanya 1 jam, tapi setidaknya nanti bisa komunikasi lah. Kalau ada permasalahan, biar segera terpecahkan bareng-bareng. Kalau ada yang punya solusi juga jangan sungkan untuk menyampaikan di grup. Misalnya ada yang tanya terus jenengan tahu solusinya, jangan sungkan untuk istilahnya apa ya, saling membantu gitu. Jadi sampaikan aja. Saya juga malah sangat berterima kasih kalau ada yang seperti itu. Jadi saya juga manusia biasa, banyak kekurangan juga sebenarnya sama dengan jenengan semuanya, masih bareng-bareng belajar. Kalau saya nggak dapat dari jenengan juga, maksudnya dapat ilmu dari jenengan juga, saya juga bukan apa-apa. Ya, karena kebetulan yang kesini banyak yang bawa masalah, jadi saya terbiasa dengan masalah. Masalahnya sama sih sebenarnya. Cuman sebagai bank saja, bank masalah. Monggo, yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditambahkan? Bang Prima, Mas Prima? Yang lain ada? Sudah? Apa sudah cukup? Besok kita ketemu lagi hari Senin atau hari Selasa. Mas Wahyu. Ya. Mana ini yang tanya, yang suaranya? Saya menambahkan sedikit, ya. Oh, boleh, monggo. Oh, Bu Kasih, monggo. Ini bukan terkait dengan Dapodik. Saya mengingatkan saja untuk teman-teman guru, utamanya yang pejabat penilainya adalah saya, yang belum menyetorkan SKP dan PPKP. Monggo dibuat saja. Saya tidak perlu mengusir. Sudah jelas suaranya, nggih? Jelas, Bu. Jelas. Untuk pengisian nilai silahkan login. Ngopi. Monggo sambil ngopi. Itu Bapak Ibu, untuk penilaian, teknis penilaiannya, Bu sampaikan ke guru masing-masing, nggih, karena saya tidak mungkin semua CCFT, kemudian ada CPNS dan P3K untuk SKP dan PPKP-nya. Jadi personal diganti dengan kepala sekolah dulu. Mungkin sebagian sudah ada yang jalan dan store ke saya. Ada 5 kecamatan yang sudah masuk. Setelah diganti pejabat penilai dengan kepala sekolah, silakan langsung di entry nilainya di di penilaian bawahan, nggih, melalui login kepala sekolah. Setelah selesai, tinggal cetak kembali ke personal guru masing-masing, diganti pejabat penilainya dengan NIP saya. Kemudian baru dicetak dan daftar ke dinas. Yang sudah masuk mungkin Mas Anton, nggih. Ya sudah. Silakan, jangan sampai format yang ke dinas kemarin ada beberapa yang masih nilainya masih kosong, jadi dikembalikan lagi. Insyaallah petenang aman. Kemudian satu lagi untuk pesan dari Mas Arif, mungkin beberapa kali ke operator selalu update setiap SK kenaikan pangkat di Dapodik. Ketika ada sinkron tarik data ke mungkin nanti di Simbar sudah TPG-nya sudah pakai gaji pokok yang terbaru. Itu saja mungkin, nggih, dari kami. Yang bertanyakan atau mungkin sepertinya sudah paham karena ini sudah jalan di periode yang sebelumnya 2020. Ngaten Mas Wahyu, saya kembalikan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ini mumpung ada Bu Isti, Bu Kasih, silakan kalau mau ada yang tanya sama beliau juga nggak apa-apa. Di luar Dapodik juga nggak apa-apa. Ya monggo, silakan. Ada Pak Budi juga, Pak Budi Bos. Ini silakan monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah nggak ada, nggih? Apa satu lagi? Oh iya, monggo. Surat keterangan bagi PTT mungkin dari tenaga perpustakaan di sekolah, nggih, terutama di bawah untuk yang negeri, sekolah negeri di bawah Dinas Pendidikan. Ada PTT yang mau mendaftar CPNS, seleksi AS non guru, ASN non guru, yang membutuhkan surat keterangan pengalaman bekerja. Itu tanda tangannya kan paling rendah itu pejabat tinggi pratama atau kepala dinas. Silakan mengajukan. Syaratnya adalah
surat keterangan dari kepala sekolah, nggih, diketahui korwil di bawah kepala dinas, sudah diberi nomor dan itu dilampiri ijazah dilegalisir dan SK pengangkatan pertama dilegalisir, disetor ke dinas, baru kami proses untuk menjadi dasar surat keterangan, diterbitkannya surat keterangan dari kepala dinas. Seperti itu. Kalau nggak salah ada perpanjangan sampai tanggal 26 ya. Itu aja Mas Wahyu, monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Coba diitingan apa videonya dinyalain biar kita sambil foto. Foto biar bagus ya, tulisan semua nama. Ngobrol sama nama semua toh enggak ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, oke. Coba dinyalain kameranya biar terekam semuanya. Tapi kalau yang lagi di kamar mandi jangan, guys, jangan dinyalain bahaya nanti. Nah, ini kelihatan semuanya tuh. Oke, halo. Salam, Ge. Oke. Untuk siswa. Oh, ini ada yang mau tanya ya, ini suaranya kok kurang jelas, merusuk banget. Ya, ya. Ge, gimana, Ge? Monggo, sudah jelas sudah. Untuk kelas 1 yang umurnya kurang dari 6 tahun untuk melampirkan surat psikologi itu bagaimana? Oh, oke. Jadi untuk yang kurang dari 6 tahun, tapi ingat nggih, minimal itu 5,5 tahun per 1 Juli. Kalau yang kurang dari itu berarti tidak bisa masuk ke dapodik ya. Nanti pasti invalid. Ya, jadi nanti untuk surat keterangan psikolognya disimpan di SD, di SD-nya nggak masalah, ya. Disimpan aja di SD-nya. Dibuat dokumentasi itu kan sebenarnya salah satu persyaratan untuk masuk ke SD-nya apabila umurnya kurang dari 6 tahun gitu. Ya. Kemudian ke dapodiknya bagaimana? Tidak dapodiknya nggak apa-apa, sementara nggak apa-apa. Yang penting berkasnya disimpan. Oke. Monggo, yang lain ada yang mau ditanyakan? Satu lagi yang ini berkaitan dengan nanti bos. Yeah. Apa ada perubahan penerimaan bosnya ketika siswa baru masuk atau kelas 6-nya keluar? Apa masih menggunakan anggaran yang 1 Januari itu? Terima kasih. Halo Pak Budi, masih di tempat? Pak Budi, ini ada yang tanya Pak Budi. Halo Pak Budi. Pak Budi kemana ini? Jadi saya coba jawab aja nggih? Saya coba jawab nanti kalau ada yang dari belakang. Ya. Oh ya, ini ada yang tanya untuk bosnya gimana kalau ada siswa baru mutasian. Monggo dijelaskan terkait kuota bosnya itu dari apa sumbernya gitu. Yang istilahnya cut off bulan Agustus untuk kapan gitu bos? Itu Pak Budi monggo. Oke. Ya, kami jelaskan. Terkait pencairan dana BOS, itu mendasari cut-off 31 Agustus. Jadi jika ada siswa yang mutasi setelah 31 Agustus, secara otomatis, hak penerimaan dana BOS-nya itu masih di sekolah lama. Untuk sekolah baru yang penerima siswa baru tersebut, secara otomatis belum bisa menerima dananya. Seperti itu Pak Wahyu. Ya itu Mas. Siapa tadi yang tanya bisa dihitung ya, bisa diterima. Berarti yang sekarang bisa. Sekarang fokus kan Agustus itu nggak lama loh ya, Ge. 31 Agustus sudah lama. Terima kasih. Jadi mulai sekarang lebih cepat lebih baik. Dengan ya walaupun 31 Agustus itu kelihatannya kayak masih 1 bulan, tapi nanti kalau nggak dikerjakan dari awal-awal terus kelalen. Apalagi sekarang kondisinya seperti ini, kita jarang ketemu juga ke sekolah, ada WFH dan lain-lain, tolong segera dikerjakan. Yang penting fokus ke sinkron. Kalau prinsip saya itu mendingan ngirim seadanya daripada nunggu sempurna gitu. Jadi mohon maaf, Mayu, saya menambahkan. Ya, siap. Oke, monggo. Monggo Pak Budi, silakan. Oh, macet. Halo Pak Budi, macet. Suara saya masih kedengaran nggak? Masih Pak.
Iya. Pak Budi macet ini Pak Budi. Habis dari ke belakang terus macet. Halo, Pak Wahyu. Halo. Monggo. Ya, ini mau menanyakan. Mana ini wujudnya ini? Dari SDN Kebakalan 2. Oh iya, oke. Ya. Yang pertama menanyakan tadi tentang SKP. Ya tadi sama Bu Isti. Bentar. Bu Isti masih nyimak Bu Isti? Masih. Oke, monggo. Berarti monggo. Ya. Itu di 2020 itu ada nama, itu dulunya masih Ngaifah. Ternyata kalau sekarang itu kok jadi berubah jadi Ngaipah gitu. Itu menghubungnya kemana itu Pak Wahyu? Bu Isti langsung monggo, Bu Isti. Untuk perbaikan identitas termasuk nama itu langsung ke adminnya Simpek di BPKAD dengan Mas Imam. Nanti bisa saya kirimkan nomornya ke siapa Mas Wahyu lewat Mas Wahyu. Oh iya. Atau bisa lewat saya Pak, nanti saya teruskan ke Mas Imam. Oh iya, siap Bu. Mungkin berubah ke Sunda jadi F-nya jadi ganti P gitu Iya, betul. Monggo. Hanya perubahan nama? Iya, perubahan nama. Iya, hanya nama Bu. Monggo, ada yang mau ditanyakan yang lain? Di sini ada Pak Budi, Bos, ada Bu Isti dari bidang administrasi PTK. Kalau dari kurikulum. Itu yang Pak Wahyu, yang sinkron. Ketika kita sinkron, ternyata di tengah jalan kok macet, terus ada keterangan akun pengguna tidak aktif untuk kepala sekolah. Itu kenapa itu Pak? Nanti generate profil aja, registrasi online. Oh, gitu ya. Terima kasih. Monggo yang lain. Oh ya Mas Harip, WhatsApp. Nih. Maaf, kamera tertutup, nyambi lagi makan. Monggo, makan siang. Selamat menikmati. Monggo, ada yang lain? Mau di WhatsApp gimana ya? Ya rasakan. Gini loh, Nyun Sewu, nanti jangan jadi apa ya? Kita di sini saya hanya mau fasilitasi hanya untuk ngobrol santai aja. Jadi di sini tuh tidak resmi, maksudnya kita ngobrol santai aja, ya biar apa ya ada pemecahan. Ya mau pakai cara-cara sekarang kayak ini modelnya seperti ini, jadi santai gitu, nggak tegang-tegang banget, terus nggak terlalu banyak apa muter-muter gitu, jadi langsung permasalahannya aja. Saya juga masih belajar sama dengan jenengan. Jadi ini bukan Zoom meeting resmi, jadi tidak resmi tapi ya moga-moga bermanfaat gitu. Jadi nanti nggak usah dibikin apa notulen, nggak usah. Gitu Monggo yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah cukup semuanya 1 jam ya, alhamdulillah. Nanti saya juga ini nanti masih standby sampai ya jam 1 lah di sini. Kalau ada yang perlu diproses kita selesaikan semaksimal mungkin. Dan sebisa mungkin ya nyun sewu, kalau saya kan tidak bisa 24 jam di depan HP ataupun kadang terkendala sinyal ya. Nanti kalau prosesnya agak terlambat, mohon dimaafkan mandan sibuk. Sebelumnya Mas Wahyu usul monggo. Mungkin acara-acara seperti ini perlu diagendakan secara rutin. Terutama studionya nanti di perencanaan saja. Ya, nanti kita ya, perlu dibuat kayak SMP 1 di Mulyo tuh. Oh, enggak, SMP 1 di Mulyo bagus. Ya besok usul ke Pak Sekdin nanti. Saya kira teman-teman operator sepakat kalau acara-acara seperti ini diagendakan untuk konsultasi sharing bersama. Matur nuwun. Terima kasih masukannya, Bu. Monggo, selamat beristirahat, jadi ya sebenarnya saya sih idenya sih enggak itu, cuman karena banyak yang telepon, banyak itu pertanyaan yang sama, makanya saya buka seperti ini. Dan ini nanti saya rekam, saya rekam, izin rekan-rekan saya rekam, kemudian mau saya upload di YouTube nanti biar yang lain belum bisa mengikuti di sini, barangkali ya ketemu jawaban di YouTube itu. Sambil nyari viewer lah, nggak apa-apa ya, Monggo. Jadi sambil nyari viewer, siapa tahu bisa jadi YouTuber ya. Kenang ngopi Pak. Itu
Ada yang mau ditanyakan lagi atau seputar yang lain-lain? Cek sampai satu kuto. Oke, monggo Mas Teguh. Terkait PTM pun dijelaskan dereng, Pak. PTM maksudnya gimana? Itu kan banyak yang masih bertanya PTM isinya di mana. Nah, sebagian ini tak arahkan untuk ke Play Store-nya langsung. Oh iya, PSN dan Rek Dapodik nanti yang isikan ya koordinasikan dengan kepala sekolah lah. Yeah. Ada yang belum tanya itu monggo dijelaskan. Ya, kalau saya nggak bisa menjelaskan Mas Teguh karena bukan kewenangan di kami, nanti malah nyorok bengkok. Jadinya kalau untuk PTM itu kan di bidang Digas. Kalau saya di Dapodiknya. Jadi nanti monggo kalau memang ada informasinya disampaikan aja di Dapodiknya. Saya jujur juga belum tahu formnya seperti apa. Karena kan beda-beda yang menangani Mas Teguh. Iya sih. Kalau terkait Dapodik. Jadi ya monggo disikapi dengan itu. Jadi nanti coba tak ya paling enggak menunjukkan itu nanti teman-teman misalkan ada yang tanya silakan buka di halaman 25 sama 26 di panduannya kan sudah ada di situ dijelaskan. Di panduan Dapodiknya nggih. Nggih. Monggo kalau yang mau ngisi terkait dengan form PTM. Jadi terima kasih masukannya Mas Teguh. Di panduan itu sudah ada terkait pengisian data untuk PTM, form PTM. Monggo yang lain ada yang mau ditanyakan? Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Mas Teguh. Siap, sama-sama. Monggo yang lain. Sudah tidak ada nggih? Sudah hampir mau duhur. Nanti ada yang mau ngimami Mas Heri dengan Mas Prima itu mau ngimami, nanti kita kita jamaah nggak bisa online nggih. Nggih gitu nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada? Cukup nggih. Oke, berarti acara hari ini saya cukupkan. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan atau baik yang disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Terima kasih. Selamat beristirahat rekan-rekan. Selamat bekerja juga. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.